Nurwaidah Pramudiyati, Kepala SMP Negeri 30 Semarang, menyampaikan kepada para CGP yang ada di SMP 30. Saya sampaikan selamat telah bisa menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu guru karyawan di SMP 30 Semarang terkait dengan disiplin positif. Saya berharap terapkan disiplin positif ini untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, mengawal anak-anak dan mencapai tujuan dengan menerapkan disiplin positif. Dan ini harapan saya, harapan kepala sekolah agar tersampaikan baik kepada Bapak Ibu guru sehingga bisa berjalan dengan baik pembelajaran di SMP 30 Semarang. Juga saya berharap setelah Bapak Ibu CGP SMP 30 selesai dalam kegiatan selama proses ini, Bapak Ibu guru bisa betul-betul menerapkan sesuai dengan tujuan CGP, yaitu tergerak, menggerakkan dan bergerak di setiap saat demi majunya pembelajaran dan tercapainya pembelajaran untuk anak-anak didik kita semuanya. Sekian, selamat melanjutkan tugas CGP, semoga sukses lulus dengan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati teman-teman semuanya seperjuangan di SMP Negeri 30 Semarang. Terima kasih atas undangan dari kami bisa hadir di kami membuat acara dengan judul diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu disiplin positif. Terkait tentang kami melaksanakan CGP calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan rangkaian nanti kami akan memaparkan terkait disiplin positif itu seperti apa, terkait tentang pelaksanaannya, implementasinya seperti apa, apakah kami sudah melaksanakan dengan hasil yang bagaimana, kami akan menyampaikan hal tersebut. Maka sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama agar acara di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan ada manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Selesai, terima kasih. Oke, langsung saja kami akan mendiseminasikan terkait tentang disiplin positif. Bahwa disiplin positif, di sini konsep utama modul ini adalah yang pertama ada perubahan sebuah paradigma belajar. Bahwa kata perubahan, pasti yang namanya perubahan itu pasti butuh pengorbanan. Kemudian ada disiplin positif itu sendiri, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 3 teori motivasi perilaku. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bahwa dalam disiplin positif ini sebetulnya ketika kita bahas waktunya sangat panjang sekali. Tetapi nanti kita plot-plot kemudian akan fokus satu pemaparan terkait tentang yang nanti akan saya fokuskan di segitiga restitusi. Itu yang nanti saya ingin sampaikan. Kemudian next kita beracu pada KHD Ki-Hajar Dewantoro. Di sini budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, bahwa kita tidak beda dengan seorang petani. Kemudian yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi.
Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Bahwa kita tidak hanya menanam terus dibiarkan. Inilah konsep dalam sebuah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Maka next, perubahan paradigma. Bahwa kita punya tanaman tadi, coba saling berpasang-pasangan. Ini di dalam kegiatan kopal tangan ini ada sebuah makna. Nanti di dalamnya apa yang terjadi? Bahwa nanti panjenengan berpasangan si A dan si B, saya katakan, ya kan? Di situ nanti yang menggenggam tangan sobeklah secari kertas. Bayangkan kertas ini adalah barang paling berharga. Kemudian teman Anda mintai tolong untuk membukanya. Dan di sini bahwa satu tangan kalian Pak panjenengan menggenggam tangan kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala tadi, kemudian teman Anda mencoba sempat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk membukanya. Tetapi ini adalah barang berharga panjenengan. Tidak mungkin panjenengan diberikan kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Coba. Ya. Pasti ada perjuangan. Pasti ada cara. Kita buka di posisi. Kira-kira apa yang terjadi, Bu Dwi? Kegiatan pemberontakan, pemaksaan. Ada juga yang secara rela untuk memulai. Oke. Dalam hal ini pasti ada pemberontakan bahwa saya tidak mau menyerahkan. Artinya apa? Pertahankan. Tujuannya apa dulu? Next. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini kami akan menyampaikan sekitar tentang ini. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa? Maka dalam hal ini ada stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya bagaimana? Kita lihat. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kira-kira bisa kan? Nah, di sini kita lihat teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini arahnya. Jadi arahnya bahwa kita dengan siswa mau dirubah seperti apa yang kita ajar, tetapi tidak ada pemaksaan. Maka kita harus memberikan sebuah stimulus. Inilah yang namanya teori kontrol. Maka tadi ada paradigma perubahan. Kita kan ingin merubah. Tapi kata perubahan itu sebetulnya ketika lebih enak lagi, bahwa perubahan itu ketika kita menyampaikan, mari kita ajak. Nah, ini memberikan sebuah stimulus pada sebuah penggambaran. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini responnya. Maka muncullah pendidikan karakter. Ya. Kemudian teori kontrolnya di sini, semua perilaku memiliki tujuan. Bahwa ketika kita mengajak anak itu untuk tidak melakukan perilaku buruk, maka dia melakukan itu pasti punya tujuan. Contoh dari kaca nih, ada tujuan apa? Dan senang, misalnya. Itu kan tujuan. Maka di sini kita mengajak. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka apa? Kita tidak bisa memaksa orang lain. Bantuin, bisa saya dengan saya. Tapi bagaimana saya nanti memberikan sebuah stimulus?
Pak Vero, Iya, sudah melihat saya? sudah. Sudah. Saya ganteng kan? Pasti. Oh. Ini kan sudah saya beri stimulus. Maka seperti ini kan. Artinya apa? Dalam hal ini kita tidak bisa memaksa orang lain, tetapi kita memberikan sebuah stimulus. Nah, inilah kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya, maka siswa yang bisa mengontrol dirinya. Duduk. Aduh, aku anakku. Bisa saja seperti itu, ya kan? Nah. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya. Ini nomor 3 sama 4 ini kebalikannya. Orang lain kebalikannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Sementok. Wes aku piye? Oleh cara bahasa Semarang, wah, ya kan? Pada akhirnya seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka disinilah kita ajak kolaborasi. Banyak sekali sebetulnya ketika kita gali di dalamnya. Kolaborasi dalam tanda tanya seperti apa? Artinya di dalamnya kita saling menghormati, bisa saja kesan. Nanti kita akan mau. Kemudian di sini model berpikir menang atau kalah. Yang paling bener aku. Katanya ketika orang mengatakan harus diwatak yang menungso, biasanya banyak kan seperti itu. Maka di sini model pemikiran menang-menang. Menang-menang di sini adalah bahwa semuanya benar, tidak ada yang salah. Tetapi nanti kita lihat realitanya seperti apa, kebenarannya. Kita eksekusinya seperti apa, aksi nyatanya seperti apa, realnya seperti apa. Kita lihat seperti itu. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa di sini kata-kata baru itu juga saya sebetulnya mempunyai pemikiran yang sangat berat sekali. Karena pasti ketika yang namanya baru pasti harus ada perubahan. Saya mengatakan seperti itu. Pembelajaran gerakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya kira Bapak Ibu sudah paham yang namanya berdiferensiasi. Kalau di Semarang sudah pernah dengar yang namanya persamaan gender. Bisa disamakan semuanya bisa. Tapi di sini kebutuhan siswa apa? Sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Aku pengennya main game, kita ajak game. Aku pengennya madang, ajak makan. Dari tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tidak jauh lagi kembali ke profil pelajar Pancasila, bahwa di sini adalah sebuah karakter akan mewujudkan di dalamnya. Next. Nah, ini kita akan menuju ke sebuah disiplin positif. Apa tuh disiplin itu? Kita di dalam kamus bahasa Latin di sini disiplin artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Socrates. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian berikutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya disiplin jangan, tapi kurang disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu pemaknaan. Padahal ketika di dalam bahasa Latin disiplin itu belajar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mendidik murid yang memiliki disiplin diri sehingga
bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan tumbuh motivasi intrinsik. Nah, nanti yang kita akan mengarah di budaya positif adalah disiplin terkait tumbuh motivasi intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Kemudian disiplin positif menjadi salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid melakukan tindakan tanpa pamrih, ancaman atau hukuman. Jadi sebisa mungkin nanti anak-anak itu auto. Maaf Pak Putra, sudah saya mulai. Silakan bisa duduk. Next. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia. Kalau di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, pasti. Ya, caranya bisa bertahan hidup dengan cara makan 3 kali sehari, tandungnya 3 kali, ya. Pak Riko tandungnya berapa kali Pak? 5 kali. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Orang diterima yang orang tinggi, ya. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Dari kelima ini adalah kebutuhan yang kita sering kali temui pada diri pribadi maupun pada murid. Next. Nah, kita coba dari 5 kebutuhan itu, dari kalimat yang ada di sini nanti termasuk kebutuhan apa coba? Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa kira-kira? Kesenangan kebebasan. Kebebasan bisa. Kebanyakan murid kan ingin bebas ya. Bahkan ditanya jam kos. Ya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Sebuah perhatian. Kebutuhan apa tadi? Rasa diterima. Betul Pak Yani? Oh, oke. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Ya, bosan, suaranya wis alun-alus, ya, makanya seperti itu. Kebutuhan apa kira-kira? WhatsAppmu ada? Kepuasan. Ada. Apa kira-kira? Kesenangan. Kesenangan bisa masuk? Ini tadi. Kebebasan bisa ya? Bisa. Bisa. Kesenangan bisa ya? Nah, kesenangan itu sama Pak Putra. Mau. Apalagi ketemu Pak Wahyu. Tambah mau. Oke. Berikan sedikit aja. Es breaking kan? Sedikit aja. Oke. Dan terakhir aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa kira-kira? Kasih sayang bisa. Bukan disebel ya. Bertahan hidup masuk nggak? Masuk. Bisa masuk. Masuk. Sasar hidup ya Pak. Biasanya ketika lihat seperti itu kan termasuk gaya hidup ya. Termasuk bertahan hidup Pak Ibrahim. Oke, next. Oke. Lanjut. Nah, ini ya. Oke. Tadi yang dikatakan bahwa ada eksternal
eksternal termasuk internal termasuk terkait tentang sebuah kebutuhan intrinsik tadi, gitu. Kita lihat di sini teori perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contoh kita lihat di yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya. Di sini kan takut, ya kan? Ada rasa takut. Maka murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Maka di sini termasuk motivasinya dalam motivasi eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan. Ya kan? Apa yang akan saya dapatkan apabila? Apa yang saya dapatkan? Maka murid melakukan disiplin diri karena mengharapkan sebuah imbalan dari orang lain. Nah, yang disejarahkan disiplin positif di sini adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Maka di sini murid melakukan sebuah kedisiplinan karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi saya katakan tadi sebut auto sadar. Maka di sini dinamakan motivasi internal. Nah, ini tujuan disiplin positif. Itu dasar dari disiplin positif. Nanti saya akan masuk ke dalam segitiga restitusi terkait tentang disiplin positif. Maka berikutnya, sebelum saya masuk, kita Asik. Ini nak. orang itu tau gini. Oke, kita nyanyikan satu aku sayang ibu, dua aku sayang ayah, tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Tetapi gerakannya satu aku sayang ibu. Ayo, tembak. Satu aku sayang ibu, dua aku sayang ayah, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Panggilan untuk Rasya kelas 9B dan Krisna 9H. Sekali lagi panggilan untuk Rasya kelas 9B dan Krisna kelas 9H. Untuk sekarang juga menuju ke lobi depan. Terima kasih. Satu aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Satu aku sayang ibu, dua juga sayang ayah, tiga sayang adik kakak, satu dua tiga sayang semuanya. Terima kasih, lanjut. Nanti kita ikut lagi. Jadinya bisa gini ya. Itu yang namanya auto seperti itu. Kita Pak Munadi, auto. Oke, di sini kita akan sedikit menyinggung terkait tentang konsep hukuman dan konsekuensi. Nanti apa perbedaan? Maka di sini kita disiapkan HP sekitar di Your battery is running low. yes. Buka wisis gitu. Wisis. Kahun.
login. Ada kodenya nanti. KAHOOT. Oh ini. Kuota dong. Dadasnya pakai kuota. Sebulannya lalu, oh Bang. Ini pinnya ya. Punya HP tidak punya kuota. Jangan ya Dik ya. Itu apa itu? Ini pinnya. Masuk tahun KAHOOT.id. Enggak punya kuota. Rajin dulu. Nickname-nya Bapak, nickname-nya nama kita sendiri apa bebas? Terusnya nama panjenengan, nama asli, nama singkat aja panggilan, namanya Wahyu Hasanto, tulis handsome kan gitu, Wahyu kan gitu. Jodoh antar. 0679. Cynthia sudah, Esti sudah, Nur sudah, Vero sudah, Siap. Alan oke. Ini Pak Alan gambar Woi, monyet kok tuh. gambarnya anjing. Turun dia cari Pak Presiden. Pak Presiden. Pak Presiden Pak Putra. Boten kula masuk Pak lho. Oh Pak Alan. Ada Pak Alan. Oh Mas Arif. Oh itu loh. Yoni. Oh Yoni. Sudah ya, sudah semua. Yang belum siapa? Pak Presiden Pak itu toh. Rahma Mbak Rahma. Tahu.id. Pemerintah komisi. Masuk ya. Tahu.id. Jalan di sana. Pak Niko sudah. Oke, bisa dimulai. Siap. Bapak Ibu, nanti perhatikan di sini ada soal, kemudian silakan panjenengan bisa menjawabnya. Nanti dulu. Kalau sudah siap semua nanti start. Oke. Nanti siapa juaranya? Yang paling benar semua dan paling cepat nanti dinilai. Dapat hadiah. Dapat hadiah, hadiahnya di belakang. Dapat mie ayam. Sik. Oke. Kantin satu buah es batu. Jos. Naik. Oke, siap? Batu isi sudah. Pak Ru sudah Pak Ru. Pak Ru Mixo. Mau nanti sampun? Mau nanti sampun ya? Oke, siap ya? Siap, start, konsentrasi. Ayo. Siap, udah. Get ready. Jawabnya apa kalau get ready? Oding. Oh, belum kalau. Sabar, lihat sini, lihat sini. Oke. Oke. 6 5. Ini soalnya akan 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan menambah lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa? Siapa yang maksudnya? Ini nih soal pencak. Oh, ini kan pencak merah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau yang soalnya apa tadi? Ini di atas. Tadi kan kita memperhatikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jawabannya cuma 2. Oke, tak bacakan semuanya konsentrasi ya. Soalnya di sini Bapak Ibu, jawabnya di HP. Oke, sudah jelas? Oke, siap ya? Next ya. G. Dengarkan maka jangan rame ya. Boleh dicaurut. Nomor 1 adalah ayo yang lain kejar. Next ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yuk. Kita senyapi apa yang real iki? Oke, benar semua. Kita lihat, Bunur masih bertahan atau tidak? Oh, benar.
Oke, next. Pak Presiden itu siapa sih? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Iya. Oke, benar semua. Kita lihat. Hadiahnya iPhone 15 Pro Max. Rupanya, Bu. Ini kejar ini paling cepat gitu. Pokoknya nomor 1 SK1 Teko. Oke, siap, next. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Gitu. Kita lihat jawabannya adalah ya, lihat. Itu Bu Faiza. Belum masih kejar nih. Paling cepat kurang main. Yo lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya tidak apa-apa. Oke, jawabannya ada yang salah satu. Oke, kita lihat yang oke. Aduh, itu Bu Faiza pokoknya. Oke, berikutnya next. Masih ada 2 lagi. Silakan dikejar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, next kita lihat. Oke, Pak Yoni, Mbak Esti, Mbak Rahma. Oke, kita next soal terakhir penentuan. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Intinya pelajaran PJOK. Ini Pak. Yes. Iya, tetap aku. Hukuman. Konsekuensi karena pembelajaran PJO. Nah, hukumnya menghukum. Menghukum. Konsekuensinya kalau telat masuk di pelajaran PJO. Oke, bukannya gitu loh. Oke, kita next ya. Podiumnya adalah juara 3 Bruno. Juara Pak Ahmad. Wah, ini suami istri kok. Enggak, ini kok iya enggak. Dan yang jadi itu senang sekolah auto nih. Aduh, jagoan salah tuh. Oke, di sini Bapak Ibu perbedaan antara ini dari siapa ternyata ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit atau fisik maupun hati, kemudian untuk jangka waktu yang lama. Kemudian di sini anak membentik kedisiplinan, kemudian paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau didasari adalah hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau level. So, next.
Nah, di sini ada konsep disiplin pendekatan sebuah restitusi. Pengertian dari restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebetulnya kita memberikan sebuah kekuatan pada siswa. Ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang berikutnya, menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang berikutnya, menguatkan dan fokus pada sebuah solusi. Sebetulnya di sini arahnya tidak jauh beda dengan nanti menjadikan anak itu auto. Dengan menyadari sebuah kesalahannya, dengan mau mengakui kesalahannya itu, dia akan mencari sebuah solusi dengan tuntunan tentunya dari kita. Next. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lebih menuju bahwa aku kudu kepiye, saya harus bagaimana. Itu konsep dasar Ki Hajar Dewantara. Next. Maka disinilah kita menuju ke segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak jauh beda dengan tadi, sama. Ini arahnya nanti kita membuat segitiga. Kenapa harus segitiga? Ya, apakah kita butuh itu untuk menjadikan siswa sadar dengan dirinya? Kita sangat membutuhkannya. Bahwa di dalamnya segitiga restitusi di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bahwa identitas itu saya belum mengakui kesalahannya, sangat mungkin. Kadang-kadang ketika misalkan bullying pada temannya, anak itu mesti yang melakukan itu tidak kok. Karena kita pun juga tidak punya bukti, maka kita harus memberikan sebuah stimulus. Identitasnya seperti apa? Kita aja. Caranya bagaimana? Kita nanti di berikutnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi bahwa tindakan anak kamu itu salah. Apa? Oh, kamu salah. Kemudian berikutnya dengan validasi ini maka kita menanyakan keyakinannya. Sebetulnya ada hubungan dengan pembuatan keyakinan kelas sebetulnya. Nanti hubungannya dengan sebuah konsekuensi keyakinan kelas yang sudah kamu buat untuk diri sendiri dan di kelas itu apa? Oh, saya harus disiplin, saya harus tertib. Itu kaitannya dengan itu. Kemudian di sini pendukung-pendukungnya yang di luar ada nilai-nilai yang apa yang telah kita sepakati terkait dengan kesepakatan kelas bisa tadi atau keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu nanti sudah menuju ke menanyakan keyakinannya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif? Jadi sudah mengidentifikasi selalu apa? Solusinya. Jadi nanti anak yang akan melakukan solusinya sendiri. Kamu harus bagaimana? Dari identifikasi, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi, kemudian menanyakan keyakinan, itu nanti kita akan membuat siswa bisa auto yang dibahas dari awal tadi. Next. Ini ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Karena tadi auto ya, kesadaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ada.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan yang manusia yang tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi jalan satu-satunya kami direstitusi. Nanti kita arahkan ke situ. Kemudian fokus pada sebuah solusi. Ini intinya kita mencari solusi. Sebetulnya kita mencari solusi, tetapi kepada pengarahannya nanti anak yang akan mencari solusi. Kemudian yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nanti harus kembali kepada kelompok dan tentunya akan lebih kuat hati, kuat iman, kuat yang lain-lain. Next, ini tadi yang saya katakan bahwa yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah pertama untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bahwa di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini dari guru. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini caranya untuk menstabilkan sebuah identitas. Biar dia sadar, oh berarti aku salah, harus mengakui. Artinya kan situ. Kemudian bapak ibu juga buat salah. Bapak ibu itu tidak manusia yang sempurna, juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini nanti akan digunakan dari beberapa masalah. Terkait tentang ini, kita mengidentifikasi siswa itu, dia akan mengakui kesalahannya tidak. Kita akan memberikan sebuah stimulus seperti ini. Jadi nanti dia akan mengakui, oh iya, saya dengan si A misalkan, oh saya dengan diri saya, aku kok telat nopo ya, dia akan bisa. Kemudian yang kedua, next, validasi tindakan yang salah. Kalau dia sudah sadar tadi di tampilkan identitasnya, maka di sini kita akan mengarahkan, membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Bahasa Inggris. Bahwa ini adalah kebutuhan. Guru berkata, ini sebagai guru kita memberikan sebuah stimulusnya bagaimana dengan validasi tindakan yang sama. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Sebetulnya dia bisa melakukan hal yang lebih buruk, tetapi tidak melakukannya kan? Ini membuat arah menuju ke sebuah kesadaran. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kira-kira alasanmu apa? Nanti dia akan berbicara. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik besok lagi? Ini kaitannya Bapak Ibu terkait tentang apa? Ketika kita mengutarakan di dalam sebuah keyakinan, kita jangan sampai menuliskan sebuah kalimat yang negatif, harus yang positif. Tidak boleh terlambat. Kira-kira kalimat positif atau negatif? Negatif. Kalau positifnya gimana? Dapat. Punya murid bila-bila seperti apa? Sudah paham ya?
2 hari selesai ya. Ya. Pintar itu loh. Murid di zaman saat ini kita harus pulang tepat Pak. Jadi ya, kalau di bel Pak pulang. Oke, next. Untuk yang ketiga, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini contoh kalimat yang harus kita utarakan, bahwa apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah atau kita tadi kan membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas yang mendasari sebagai pelaksanaan segitiga restitusi kita ketiga. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Sama, arahnya ke sana. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kira-kira dengan pertanyaan ini anak akan langsung berbicara dan berpendapat kan? Berpendapat sekali. Maka tidak perlu, wah ini salah. Tidak perlu seperti itu. Walaupun saya pun masih melakukan seperti itu. Maka di sini sebuah paradigma perubahan harus kita lakukan. Kita sebagai guru berbagi dengan teman-teman, maka kita membuat sebuah gombel. Pak, masukkan gombel, oke, gitu. Siap ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian yang ketiga, yang keempat, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Inilah sebuah stimulus respon yang bisa Bapak Ibu lakukan. Saya sudah melakukan, ya. Tentunya dengan beberapa siswa yang saya lakukan itu dengan kesalahan yang memang tidak kesalahan berat, belum berani mencoba saya untuk kesalahan yang berat. Tetapi di sini ada satu contoh, nanti bisa kita dilihat di beberapa. Pelaksananya orang ganteng ini, orang ganteng sedunia. Ini karena tugas saya ada tuh, tapi nggak tahu luasnya. Aduh, ini nggak harus gimana? Ini tidak jauh beda dengan tadi. Ini ada langkah tadi saya untuk dari 3 tahap tadi, dari kesadaran identitas, kemudian validasi, kemudian yang terakhir tadi adalah ini kasusnya. Yang pertama tidak mengikuti pembelajaran bahasa Jawa, kurang itu bahasa Jawa karena latihan lomba drama dan tidak izin saya, katanya sudah diizinkan Pak Putra gitu. Terus kemudian saya melakukan segitiga restitusi setelahnya, ya kan? Suaranya keras ya, terdengar? Oh iya. Kedengaran Pak, kedengaran. Sudah. Di sini saya akan cerita saja. Saya mencoba betul-betul, saya menawarkan kepada ini namanya Leonita kelas 9F. Memang betul-betul dia ikut lomba. Kemudian saya lakukan segitiga restitusi dan saya betul-betul tidak mengarahkan awal kali kamu kesalahannya apa, ini apa, tidak. Dan kamu ngomong loss real apa adanya. Terus kemudian saya melakukan hal-hal seperti tadi terkait tentang yang saya lakukan dari menstabilkan identitas. Kemudian saya bercerita, bahkan saya pelaksanaannya sampai 10 menit lebih. Dia bercerita panjang sekali. Kemudian ketika saya tanya pertama kali, kamu mau enggak kegiatan ini saya syuting? Mau. Kalau memang tidak mau, saya hanya butuh suaranya. Berbalik juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada paksaan dari saya. Mau enggak kamu Pak Wahyu lakukan segitiga restitusi? Dari awal tidak saya lakukan pemaksaan. Kemudian testimoninya dia betul-betul real, apa yang kamu rasakan. Saya nyaman Pak. Jadi yang dikatakan anak tersebut nanti bisa dilihat di YouTube saya, ya kan? Bisa like, subscribe, comment, bisa.
nanti kalau memang saya ada kritikan bisa diketik komen di situ, tidak apa-apa. Anak itu merasakan sebuah kenyamanan, tidak ada paksaan, tidak ada. Biasanya saya itu dimarah-marahi, tahu-tahu sudah dengan suara yang keras gitu. Artinya dalam hal ini adalah dari siswa bisa mengutarakan sebuah kesalahan dan dia bisa mencari solusi. Besok lagi seperti apa? Ya Pak, saya akan melakukan izin dulu. Walaupun saya sudah izin Pak Putra dan walaupun Pak Putra sudah mengizinkan. Kalau Pak Putra di sini mohon maaf. Pak Putra dia? Pak Putra belum izin. Inilah hasil dari segitiga restitusi saya. Sebetulnya saya juga ada 2 kasus dengan anak yang berbeda. Yang kedua itu sama-sama terlambat masuk ke kelas dengan halangan apa? Karena membantu orang lain. Maka terjadilah telat beberapa menit di kelas saya. Itu juga real kami lakukan untuk kegiatan tersebut. Sudah masuk ke Oke, kira-kira ada tanggapan atau pertanyaan? Saya beri kesempatan 1. Oke, siap. Monggo Bu Dwi. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan tadi informasi tentang restitusi, perlu tidak di sekolah itu adanya tata tertib? Karena kalau menurut Pak Bapak dari Pak Wahyu itu kan berarti anak yakin seperti tadi, saya datang terlambat, saya datang tepat waktu, yakin. Berarti kalau sudah ada seperti itu, apakah perlu adanya tata tertib? Terima kasih Bu Dwi, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, Bu Dwi, saya mencoba menjawab terkait tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, bahwa itu adalah keyakinan kelas. Tata tertib adalah tata tertib sekolah untuk satu kesatuan kelas 7, 8, dan 9 semuanya. Saya kira yang namanya tata tertib pasti. Karena ketika saya sebagai guru mapel, yang saya rasakan sebagai contoh saya tadi adalah yang saya lakukan di kelas, karena saya guru mapel, guru bahasa Jawa. Kalau ada tata tertib di kelas, kita di depan ada piket, kita melaksanakan piket di depan. Itu tidak semuanya guru mapel tiap harinya di sana. Maka tata tertib itu harus ada. Menurut saya, untuk global di sekolah, tata tertib di sekolah misalkan mengikuti upacara. Tetapi di sini saya katakan bahwa kira-kira ketika misalkan sudah ada tata tertib, kita mau melakukan segitiga restitusi ini, apakah guru PK? Tidak. Bisa wali kelas, bisa guru mapel. Misalkan kita melihat tadi kamu ikut upacara, karena apa? Yang saya lakukan di segitiga restitusi ini tidak pada jam pelajaran saya, di luar jam pelajaran saya, dan saya memang membutuhkan untuk melakukan itu supaya ada kesadaran. Karena apa? Setelah contoh tadi anak yang terlambat tugas tidak tanya kepada temannya, kemudian tidak ada laporan ke saya, kemudian saya lakukan untuk itu segitiga restitusi, maka dia pasti nanti akan muncul kedepannya mau bagaimana terkait tentang sebuah keyakinan yang sudah kita buat. Salah satu keyakinannya adalah di situ mengumpulkan tugas tepat waktu. Artinya dalam hal ini ketika tidak tanya kan dia tidak mengumpulkan tugas. Bahkan besok sudah 1 minggu, 2 minggu, kemudian ketika tidak dilakukan itu maka
saya perlu melakukan segitiga restitusi. Mungkin kejadian di upacara kan tidak ada kaitannya dengan pelajaran saya. Nanti kita bisa lakukan segitiga restitusi kalau kita menemui kejadian hal seperti itu, misalnya. Itu betul. Oke. Satu lagi, semoga saya bisa menjawab. Sama-sama belajar. Oke, siap. Oh iya. Kalau misalkan ya ketika ada anak yang mungkin ya sesuatu yang kurang pas, kita sudah melakukan segitiga restitusi, mungkin nggak anak itu akan terulang lagi. Kalau misalkan bisa terjadi terulang lagi, mungkin ada trik-trik atau tips. Nah, kira-kira bagaimana segitiga restitusi biar benar-benar maksimal, benar-benar sampai anak tidak melakukan lagi. Waktu harus kita pikir gitu. Terima kasih. Sebelum saya melemparkan kepalan, saya sudah tahu bahwa sejak sebetulnya mau gini jadi gini yang baru. Oke, terima kasih Bu Nur. Pertanyaan yang luar biasa. Mungkin ya, dasar utama adalah kita manusia biasa. Itu dasar pada siswa yang utama. Kita makhluk yang tidak sempurna. Walaupun kita di dunia ini jumlahnya makhluk ada makhluk yang paling sempurna. Ya, artinya dalam hal ini mungkin dan untuk terjadi sangat mungkin. Ya, orang Jawa mengatakan wong Jawa hilang Jawane iki beda lali wong Jawa. Tapi ketika sebuah lari biasa menungso nggone lari. Sangat mungkin. Tetapi di sini kegiatan segitiga restitusi penerapannya bahwa dalam sebuah segitiga itu sudah distabilkan identitasnya. Kalau anak-anak nanti menjadi auto apa? Kata budaya, pembiasa. Ya biasa dengan apa? Sebuah implementasi, maka kita memberikan sebuah contoh-contoh. Tapi dasarnya apa? Di situ maka tadi yang saya sangat cocok sekali dengan kalimatnya, Bapak Wahyu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu akan dituangkan dalam sebuah segitiga restitusi. Kemudian tolong ukurnya ketika sudah ada solusi, kita mungkin kalau di dalam kegiatan bisa dilakukan berikutnya, kemarin solusinya sudah ketemu belum? Kita mengingatkan, oh iya Pak, saya melakukan lagi, mohon maaf ya Pak. Itu kan sudah luar biasa. Kita lihat anak-anak zaman sekarang, ketemu kita saja, nyapa saja tidak. Tapi ketika kita sudah melakukan, memberikan sebuah stimulus dan sebagainya, anak-anak sudah bilang sugeng jenjang bos orang-orang. Apalagi bahasanya, ini sudah mungkin bahasa Jawa, sudah lambat Jakarta. Itu benar. Sama-sama. Mau ditanggapi lagi? Tanggapi aku. Senang aku. Oke, Pak Muradi, betul apa Pak? Mulai pengen belajar dari Pak Muradi. Terima kasih Mas Adi. Oke, siap. Suatu saat ada kegiatan ulangan, kemudian ada satu siswa konangan nyontek. Ada satu siswa konangan nyontek berdasarkan prinsip segitiga restitusi. Satu diantaranya restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Ini kalau misalnya anak ini tadi memang betul-betul konangan konten, ini kira-kira tindakan untuk anak ini bagaimana? Apakah langsung dimaafkan begitu saja? Karena memang mungkin anak kita tidak punya kebiasaan menyontek ketika itu, atau mungkin Terima kasih Bapak. Keseharian terlihat baik. Keseharian terlihat tidak pernah
nyontek gitu ya Bapak. Kalau memang dijumpai seperti itu kan tadi dikatakan bahwa anak itu melakukan sesuatu kesalahan pasti ada tujuan. Kita harapkan seperti itu. Anak-anak punya tujuan. Jadi ketika ada tindakan pasti ada tujuan yang mau dituju. Maka dalam hal ini segitiga restitusi bukan akan mengarah sebuah kamu salah tidak, biar anak yang menentukan sendiri. Artinya dalam hal ini yang kita lakukan, misalkan kita harus melakukan segitiga restitusi, itu ketika memang kegiatan nyonto, konangan sudah. Ketika misalkan seperti ini Bapak Ibu, yang namanya segitiga restitusi itu kan tidak langsung hari itu sadet saja, tidak. Kejadian hari ini tidak. Misalnya tadi nyontek, kamu nyontek, ya sudah, ya kan? Kira-kira arahan pemikiran kita mau ke segitiga restitusi tidak? Kalau mau arahnya ke segitiga restitusi ya kita nanti dibiarkan dulu. Terus kemudian bahwa dalam kegiatan tadi Pak pasti ada catatan ya. Nah dicatat, diberitahu. Kemudian lakukan segitiga restitusi kemudiannya. Jadi bukan kita membiarkan langsung los dia itu oke, tetapi kan nanti dipanggil. Bahkan ketika pada saat saya menyegitiga restitusi siswa, pasti pertama kali saya tanya, tahu nggak diminta untuk Pak Wahid datang ke sini? Ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, artinya apa dalam hal ini? Keinginan Pak Muradi tadi dilaksanakan itu dibiarkan apa tidak gitu ya? Nah, artinya dalam hal ini tetap ada kalimat yang mengutarakan kamu nyontek ya. Nah, ini nanti dicatat sana ya karena ini kejadian. Nah, nanti baru di segitiga restitusi. Tetapi tidak di situ dirolek, ini salah. Ya, harapannya kan seperti itu. Ini salah, orang bener ini kudu koyo ngene iki tidak. Tetapi nanti anak yang harus menentukan, diarahkan menentukan solusinya sendiri. Ngaten Pak Ustaz. Terima kasih. Oke. Tanggapannya Mas, betul. Ya kira-kira seperti itu. Jadi jangan kemudian kita mengetahui anak melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian kita tanggapi dengan begitu serius, apalagi kita memberi pada anak, cukup kita cara saja dulu, kemudian diberi kesempatan anak untuk langkah selanjutnya kira-kira bagaimana, dan suatu saat nanti kalau mengulangi lagi kira-kira bagaimana. Betul. Jadi kita santai saja menghadapi anak-anak yang baru kali pertama melakukan sesuatu yang tidak baik. Siap Bapak, seperti saya sendiri Pak. Kalau pada saat emosi bukan nih paling kalau menang nih orang itu terus emosi. Nah itu mungkin seperti apa yang saya lakukan. Apalagi kalau saya ketemu Pak Putra seperti apa, Pak Alam seperti apa, itu senior saya kan, saya harus belajar dari beliau kan gitu. Artinya dalam hal ini saya hanya perlu banyak belajar. Bapak Ibu, tentunya apa yang saya sampaikan ini masih banyak sekali yang harus digali. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segalanya. Bahwa pendengar dengan merdeka kemudian ingin bertanya pada saya, kalau saya bisa menjawab saya jawab, kalau tidak mohon maaf, pasti saya masih perlu belajar. Artinya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mohon untuk presensi bisa scan barcode atau bisa dituliskan di sini desiminasi arti nyata atau bisa di scan barcode-nya. Maju tidak apa-apa. Ini presensi untuk hadiran kami bisa. Presensi. Ya Allah. Si, nama itu Pak mau ngirim lecan nih. Bapak, namanya pakai gelar atau tidak? Tidak usah pakai gelar. Agak keluar
keluar itunya, nggak keluar sertifikat tuki modern. Kombinasi. Sertifikat kombinasi. Ada kombinasi. Wes ya wes. Akhirnya pakai jelasan. Apa nih maksudnya? Dan nanti saya kritiknya. Kemudian yang berikutnya Pokoknya saya nggak izin. Hapus ya. umpan balik. Ini ada umpan balik, silakan nanti diisi, di scan barcode. Pesan dan saran. Aku kok izin. Nggak pakai gelar ya. Iya, siap-siap guys. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, apa yang menjadi materi. Maka terima kasih banyak atas perhatiannya. Tentunya kita bisa menjadi guru yang bergerak dan menggerakkan. Terima kasih teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Bagus Prasojo, mata pelajaran matematika. Alhamdulillah kami mengikuti kegiatan teman-teman CGP di SMP Negeri 30, yaitu diseminasi berbagi aksi nyata tentang disiplin positif. Alhamdulillah ilmu yang teman-teman sampaikan bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua, dan insya Allah akan kita lakukan aksi nyata di kemudian hari. Mungkin itu dari saya, Alan Bagus Prasojo, mewakili mata pelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Stianingsih, mewakili teman-teman dari BK. Saya terima kasih kemarin BK itu diikutkan dalam kegiatan aksi nyata teman-teman CGP dalam tema disiplin positif. Dalam kegiatan ini kami bisa menambah pengetahuan, pengalaman juga dari teman-teman yang lain dalam pelayanan terhadap siswa juga, karena di BK sangat erat sekali hubungannya dengan disiplin positif. Selanjutnya teman-teman CGP itu dalam penyampaian materinya sangat mudah dipahami, jelas, sehingga kami pun benar-benar tahu apa itu disiplin positif. Insya Allah kami dari teman-teman BK melaksanakan aksi nyatanya disiplin positif itu terhadap anak-anak, sehingga pengetahuan yang diberikan oleh teman-teman CGP dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan layanan kepada siswa-siswi kami. Sekali lagi terima kasih, semoga teman-teman CGP semakin sukses, lancar kegiatannya. Kami dari tim BK sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.